Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya meminta polisi mengungkap motif dalam kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor mengatakan sanksi sesuai aturan yang berlaku harus diberikan kepada penghina Wakil Presiden untuk memberi efek jerah. Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai melaporkan pemilik akun Facebook Oliver Leman ke polisi. Akun itu mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin disandingkan dengan bintang film dewasa asal Jepang. Kami melaporkan akun Facebook yang bernama Oliver Leman S atas statusnya yang telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya meminta polisi mencari tahu motif pengunggah foto. Yang melakukan itu ternyata adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia di tingkat kecamatan di daerah Kabupaten Tanjung Balai. Bukan kok karena kita apakah akan memaafkan atau tidak memaafkan, bukan di situ persoalannya. Tapi lebih kepada kita ingin tahu motif dan bagaimana kita mestinya menggunakan kebebasan ya dalam negara demokrasi itu ada batas-batasnya. Bebas itu ada aturannya. Bebas tidak boleh melanggar hukum dan juga tidak boleh melanggar etika. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor menyayangkan sikap pelaku. Sanksi sesuai aturan pun harus diberikan untuk memberi efek jerah. Untuk tidak mencabut laporannya supaya diteruskan agar tentu ada efek jerah buat siapapun yang melakukan penghinaan terhadap sesama, termasuk penghinaan terhadap ulama dan wakil presiden sebagai sebuah simbol kenegaraan kita. Kasus dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin sedang ditangani Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus dugaan penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV ada Bahri Nasri di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Bahri. Ternyata pelaku penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Tanjung Balai. Nah, apakah ada tindak lanjut dari pengurus MUI terhadap pelaku? Ya baik, Medad dan juga saudara, pasca laporan Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara atas tudingan pelaku penghinaan Wakil Presiden melalui foto kolase di media sosial yang dilakukan oleh seorang pria berinisial SM. Hingga kini kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Pelaku diketahui merupakan seorang pengurus pemilihan kecamatan pada Pilkada Kota Tanjung Balai dan dia juga merupakan seorang pengurus kecamatan Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Padang Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Dan setelah pasca peristiwa ini, Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan koordinasi ke tingkat Majelis Ulama Indonesia di daerah. Dan menurut Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara ini, bahwasanya masyarakat diminta agar tetap menjaga keamanan dan menjaga ketertiban agar semuanya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bapak Ardiansyah dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Selamat siang, Pak. Pasca peristiwa ini, Pak, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan di MUI Sumatera Utara? Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan koordinasi secara intens kepada MUI Tanjung Balai dan per tadi pagi juga kita sudah melakukan komunikasi intens untuk segera menyikapi permasalahan ini dengan serius. Ya. Apakah ada tindakan khusus, Pak, yang diambil oleh MUI Sumatera Utara? Ya, tentunya di Majelis Ulama Indonesia sudah ada aturan ya, pedoman organisasi, dan di dalam pedoman organisasi itu tentu visi dan misi daripada Majelis Ulama itu adalah akhlakul karimah, berkaitan dengan kemuliaan akhlak yang memang harus dijaga oleh setiap individu pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kepada pedoman organisasi ini, kita sudah sampaikan juga kepada MUI Tanjung Balai untuk mempedomani hal tersebut. Yang kemudian kedua juga bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara bermuamalah di media sosial.
di mana di dalam fatwa tersebut sudah diatur bahwa tidak boleh menebarkan fitnah, hoax, ujaran kebencian, yang ini semuanya tentu bertentangan ya dengan dasar-dasar daripada ajaran Islam, baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan tindakan akhlakul karimah tadi Pak, apakah memang ada tindakan pemecatan atau gimana? Ya, kita akan berkoordinasi pagi ini dengan MUI Tanjung Balai, dan tentu kita berharap dari MUI Sumatera Utara agar tindakan tegas dapat diambil untuk menjadi sebuah pembelajaran kepada masyarakat secara umum, dan kita berharap agar ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi khususnya di kepengurusan Majelis Ulama. Seperti kita ketahui pelaku ini sehari-harinya seperti apa Pak? Kinerjanya bagus, terus kemudian seperti apa kita mengenal pelaku ini? Tentu informasi yang kita dapatkan dari MUI Tanjung Balai bahwa beliau memang salah seorang pengurus daripada MUI di kecamatan. Namun sejauh ini kita tidak mengetahui apa aktivitas di luar daripada Majelis Ulama. Nah, tentunya kami dari MUI Sumatera Utara sangat concern dengan permasalahan ini, karena ini berkaitan dengan permasalahan akhlak yang merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap pengurus dari tingkat tertinggi sampai tingkat kecamatan sekalipun. Nah, justru karena itu kita berharap kepada seluruh pengurus Majelis Ulama untuk menjaga akhlakul karimahnya dalam berkata-kata dan dalam berujar di dalam media sosial sekalipun. Ya, sama-sama. Ya, Saudara, itu tadi Pak Ardiansyah, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Cabang Sumatera Utara, yang menyampaikan bahwa sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia masih terus melakukan upaya-upaya dan nantinya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku apabila nantinya terbukti. Dan sebelumnya Saudara, pelaku SM sebelumnya memang sudah melakukan foto kolase, menyebarkan foto menghina Wakil Presiden dengan foto pemeran film dewasa begitu. Dan pelaku juga disebutkan sudah meminta maaf, dan hingga saat ini prosesnya masih sedang dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian. Kembali ke Anda, Medok. Ya, itu kan kalau tadi Anda bicara soal sanksi dari Majelis Ulama Indonesia Tanjung Balai. Nah, kemudian Bahri, apakah pelaku sudah ditangkap dan apa sebenarnya motif penghinaan yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, Medok, dari hasil konfirmasi kami hari ini ke aparat kepolisian bahwa memang pelaku hingga saat ini belum diketahui apakah sudah ditangkap, diamankan di kepolisian atau tidak. Namun dari pengakuan pihak kepolisian sampai hari ini proses ini masih dalam penyelidikan. Apakah ini masih dalam penyelidikan, apakah pelaku saat ini sudah ditahan di kepolisian atau masih dalam pengembangan, kita masih menunggu hasil dari penyelidikan aparat kepolisian, Medok. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Bahri Nasri melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara.